أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kami akan membacakan riwayat keadaan Pulau Tanah Jawa sebelum ada manusianya sampai besok rusaknya Pulau Tanah Jawa, yang diambil dari kitab Mukharir karangan Syekh Subakir Waliullah dari negeri Rum di Timur Tengah. Ceritanya secara singkat begini. Ketika Raja Turki Sultan Abdul Aziz Zulkarnain menguasai hampir seluruh Asia Timur sampai ke Indonesia, Pulau Tanah Jawa masih dikatakan kosong, belum ada manusianya. Karena Raja Abdul Aziz Zulkarnain itu seorang raja yang bijaksana dan tahu persis keadaan negara-negara mana yang subur dan besok akan ditempati manusia-manusia. Sultan Abdul Aziz Zulkarnain juga tahu bahwa di sana ada pulau yang menghadap kiblat, membujur kiblat ke arah Mekah. Pulau itu namanya Pulau Jawa. Kemudian pulau itu akan diisi oleh manusia dari India, karena India waktu itu masih di bawah pemerintahan Abdul Aziz Zulkarnain dari Turki. Tiap tahun rencana Sultan Abdul Aziz Zulkarnain itu mengambil 1.000 orang untuk ditranigasikan ke Pulau Tanah Jawa. Setelah terjadi pelaksanaan pengiriman manusia besar-besaran, yaitu 1.000 tiap tahun, sampailah orang-orang India, kemungkinan dari suku Gurkha karena orangnya besar-besar, dikirimkan di Pulau Tanah Jawa, yang sampai sekarang fosil-fosil masih terdapat di Sangiran Rodadi. Tiap dikirimkan 1.000 yang meninggal di Pulau Jawa, lebih dari 50% banyak yang meninggal karena diganggu oleh roh-roh halus. Akhirnya banyak yang kembali pulang ke India lagi. Suatu ketika Zulkarnain bermimpi bahwa Pulau Jawa itu penuh diisi bangsa roh halus. Orang Jawa menamakan lelembut. Kemudian mengajarkan sayembara. Siapakah kiranya yang bisa menyingkirkan lelembut itu supaya Pulau Jawa itu bisa diisi oleh manusia-manusia atau orang-orang dari India. Kemudian ada seorang yang sanggup melaksanakan tugas itu, adalah Syekh Subakir Waliullah dari negeri Rum. Negeri Rum sendiri ini kami kurang jelas waktu saya membaca kitab Mukharir itu. Kemudian ditugaskan memberi tumbal atau tulak balak ke Pulau Tanah Jawa. Karena seorang wali tidak ada yang tahu waktu itu naik apa, karena belum ada kendaraan atau perahu yang besar ke Pulau Jawa. Jawa dikatakan masih kosong, belum ada manusianya. Itu dia sampai ke Gunung Tangkup dan perahu di Jawa Barat. Di sana meletakkan sebuah tumbal
untuk kalau Jawa guna-guna bisa itu atau medik sekarang letakkan di Gunung Tangkuban Perahu. Setelah selesai letakkan tumbal ke Gunung Tangkuban Perahu, lalu pindah ke Jawa Tengah, ke Gunung Pijar. Magelang, Jawa Tengah. Kemudian pindah ke Sesbagir, pindah ke Jawa Timur di Gunung Sengil sekitar Gunung Brahma, anak Gunung Brahma. Bromo, orang Jawa Bromo di Jawa Timur. Alangkah terkejutnya Sesbagir di sana berjumpa dua orang yang sudah sangat tuanya, dan orang itu adalah orang tidak sembarang orang. Sesbagir lalu bertanya pada dua orang itu, yang satu bernama Samir, yang kedua bernama Toro. Kemudian Sesbagir sangat heran. Menurut pendapat Sultan Abdul Aziz Ratnain, di sana belum ada orang, tapi kok sudah ada orang yang dipandang oleh Sesbagir umurnya sangat tua. Lalu ditanya, siapa kira-kira orang itu? Siapa gerangan orang itu? Karena saya berkelahiran, lalu orang itu disapa dengan bahasa Jawa. Hei sederek, sedulur, panjenengan menika sinten? Ngendikaken Sang Sultan mriki menika dereng wonten pun menungso. Nanging kula semet menungso panjenengan yang ingkang umuripun